Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang bertemakan media berbasis ICT atau Information and Communication Technology yang lebih mengacu ke software aplikasi e-learning. Dalam kelompok 7 ini terdiri dari Vina Damayanti dengan NIM akhir 043, Muhammad Dafa Al-Ghifari dengan NIM akhir 052, Satiri Solahuddin dengan NIM akhir 059, Rafa Nadia Farahani dengan NIM akhir 061, dan Dia Putri Amelia dengan NIM akhir 064. Sebelum kita memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya bab 7 akan memaparkan agenda atau topik utama dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya ada 6 topik yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengertian media pembelajaran berbasis ICT. Yang kedua, manfaat penggunaan media pembelajaran berbasis ICT yang akan dibawakan oleh saudari Vina. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi ICT dalam kegiatan pembelajaran. Keempat, jenis media pembelajaran serta contoh-contohnya yang akan dibawakan oleh saudari Rafa. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis ICT yang akan dibawakan oleh saudara Muhammad Dafa Al-Ghifari. Dan yang keenam, langkah-langkah pembuatan program pembelajaran ICT yang akan dibawakan oleh saudari Dia Putri Amelia. Pengertian media pembelajaran berbasis ICT. Heinik, Molenda, dan Rusan 1982 menyatakan bahwa media adalah saluran komunikasi termasuk film, televisi, diagram, materi tercetak, komputer, dan instruktur. Sedangkan menurut Brick 1985 menyatakan bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Pengertian media pembelajaran itu adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana membawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar atau siswa. Contoh media pembelajaran termasuk media tradisional adalah papan tulis, buku teks, handout, modul, lembar peraga, LKS, objek-objek nyata, slide OHP, pita video atau film, guru, dan lain-lain. Sedangkan media pembelajaran termasuk media massa meliputi koran, majalah, radio, televisi, bioskop, dan lain-lain. Dan media pembelajaran baru berbasis ICT meliputi komputer, CD, DVD, video interaktif, internet, sistem multimedia, konferensi video, dan lain-lain. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa media pembelajaran berbasis ICT adalah komponen sumber belajar yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang berbentuk teknologi informasi dan komunikasi. Media ini adalah sarana penyebaran informasi yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, sistem jaringan, dan infrastruktur komputer maupun telekomunikasi agar dapat disebar dan diakses secara global. Nah, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis ICT yaitu media pembelajaran yang mana semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, atau akuisisi, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi atau data dengan menggunakan komputer dan telekomunikasi.
merupakan suatu cara penyampaian materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor, di mana informasi atau materi pengajaran disimpan dalam bentuk digital dengan proses penyajian menggunakan beberapa aplikasi program yang mendukung materi yang akan disampaikan. Aplikasi tersebut dilihat dari penyajian dan tujuan yang ingin dicapai, biasanya meliputi tutorial atau tahap-tahap serta praktis atau latihan sehingga menghasilkan suatu bahan pengajaran yang interaktif antara tenaga pengajar dan siswa. Manfaat penggunaan dan media pembelajaran berbasis ICT dalam pembelajaran bahasa Indonesia meliputi: yang pertama, ada kekuatan hypertext dibandingkan buku. Yang kedua, penggambaran ulang objek belajar dan pola pikir siswa. Yang ketiga, meningkatkan retensi atau daya ingat siswa dengan belajar secara multimedia. Yang keempat, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga. Yang kelima, memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai bakat, kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Dan yang keenam, memberikan pengetahuan lebih kepada siswa. Yang ketujuh, pembelajaran dapat lebih menarik dan menjadi lebih mudah serta menyenangkan. Dan yang terakhir, proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun diperlukan. Baik, materi selanjutnya ialah mengenai fungsi ICT dalam pembelajaran. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK memiliki dua fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, teknologi berfungsi sebagai alat atau tool, yaitu alat bantu bagi pengguna atau user atau siswa untuk membantu pembelajaran. Misalnya, dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur grafis, membuat database, membuat program administratif untuk siswa, guru, dan staf, data kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya dalam pembelajaran di sekolah sesuai kurikulum 2006 terdapat mata pelajaran TIK sebagai ilmu pengetahuan yang harus dikuasai siswa semua kompetensinya. Dan untuk contoh media pembelajaran berbasis software dan aplikasi, yaitu ada Kamus Inggris Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Canva, Powtoon, aplikasi Ruang Guru, Wiper, Prezi, Flypaper, Camtasia, Snagit, Lektora, Adobe Flash Professional, Windows Movie Maker, Microsoft PowerPoint, Filmora Wondershare. Kelebihan media pembelajaran berbasis Information and Communication Technology. Yang pertama, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya informasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang kedua, membiasakan mahasiswa dalam menggunakan ICT sebagai media belajar, memberikan kemampuan personal belajar secara mandiri. Tiga, belajar tanpa dibatasi ruang dan waktu. Yang keempat, materi-materi pembelajaran selalu up to date. Yang kelima, lebih aktif dan kreatif dalam mengembangkan pikiran. Yang keenam, memotivasi para pembelajar. Yang ketujuh, ada kematangan berpikir mahasiswa. Yang kedelapan, informasi dari berbagai sumber informasi. Yang kesembilan, kaya pengalaman budaya. Yang sepuluh, wadah karya-karya yang kreatif bagi mahasiswa. Berikutnya, kelemahan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama, kemajuan ICT juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat
kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Yang ketiga, penerapannya membutuhkan biaya yang relatif besar. Yang keempat, rentan terhadap penyalahgunaan fungsi. Yang keenam, guru dalam penerapan ICT dituntut untuk memiliki keahlian yang tinggi. Yang keenam, sulit diterapkan di sekolah yang kurang maju, yang pada umumnya terdapat di pedesaan. Selanjutnya adalah langkah-langkah penting dalam pembuatan program pembelajaran ICT. Yang pertama, perencanaan awal. Dalam langkah perencanaan awal ini, di dalamnya meliputi yang pertama, lakukan identifikasi tujuan pembelajaran, kebutuhan belajar, masalah yang biasa dan mungkin akan muncul. Yang kedua, lakukan analisis karakteristik user meliputi tingkat usia. Yang selanjutnya, ilmu dasar yang dimiliki user dan tingkat pemahaman user. Yang ketiga, menentukan keperluan pembelajaran klasikal atau individual. Yang keempat, menentukan strategi atau pendekatan yang akan digunakan program pembangkitnya atau disebut dengan paket aplikasi atau bahasa pemrograman. Yang kedua, mempersiapkan materi. Dalam mempersiapkan materi, programmer sebisa mungkin untuk memenuhi beberapa kriteria berikut ini. Yang pertama, menguasai materi dan metodologi pembelajaran. Yang kedua, menguasai prosedur pengembangan media. Yang ketiga, menguasai teknis pemrograman komputer. Yang keempat, mengetahui keterbatasan komputer sehingga program yang dibuatnya nyaman digunakan. Yang ketiga, desain paket program. Berkaitan dengan fungsi pembelajaran, maka desain yang mungkin adalah tutorial design, drill and practice design, problem solving design, simulation design, atau game design. Yang keempat, validasi paket program. Validasi paket program meliputi pertama, kebenaran bahan ajarnya. Yang kedua, ketepatan antara paket program dan populasi pengguna. Yang ketiga, kemudahan dan penggunaan. Yang keempat, efisiensi penggunaan. Dan yang terakhir adalah reliabilitas. Sekian penyampaian materi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.